Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Aku Ari berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak Ari akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita memasukkan sebuah gambar ke dalam sebuah artikel di aplikasi Microsoft Word. Jadi kita ingin belajar bagaimana menempatkan gambar agar gambar tersebut bisa tampil menarik di dalam artikel, di sebuah artikel di Microsoft Word. Oke, baik. Untuk yang pertama, mari kita buka dulu filenya. Kebetulan Pak Ferry sudah siapkan file. Ya, ini filenya sudah saya siapkan. Mungkin kalau kalian belum menyiapkan, kalian buat dulu ya, atau kalian ketik dulu, atau kalian copy dari internet, boleh, bisa untuk belajar. Ini Pak Ferry sudah copy tadi, sudah simpan, dan kemudian Pak Ferry buka, ini hasilnya. Ini masih berupa teks tulisannya, belum ada gambarnya. Kemudian kita akan memasukkan gambar, kita letakkan. Misalnya gambar itu akan pakai letakkan pada alinea pertama. Jadi di Indonesia itu di atasnya. Nah, saya enter dulu. Kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita klik menu insert. Klik kiri, kemudian kita klik di bawahnya ada picture itu, gambar. Oke, klik. Kita masukkan gambar. Kalau kalian menyimpan gambar di mana, di drive C, D, atau yang lain, silakan dicari. Kalau pakai tadi, pakai download dari internet, makanya ada di download di sini ya, di menu download. Nah, itu Pak Ferry akan masukkan gambar ini, pilih insert. Oke, gambar sudah masuk, kita klik di sembarang tempat. Ini sebenarnya di sini sudah bisa kita lihat ya, gambarnya sudah masuk ke dalam artikel kita, tapi kelihatan gambar ini cukup besar. Pak Ferry akan kecilkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik gambarnya, kita klik kiri. Nah, kalau sudah kita klik kiri, nanti akan muncul notes ya, titik-titik garis bantu ini, ada titik di setiap pojok dan di setiap sisinya ada. Kita akan kecilkan. Cara mengecilkan biar ukurannya simetris ya, proporsional. Kita klik yang pojok ya, pojok, boleh atas boleh bawah. Diklik, kita klik, kita tahan, kita tarik ke dalam horizontal ya, kita tarik, kita drag. Sekiranya sudah cukup, dilepaskan, kemudian diklik di sembarang tempat. Nah, ini sudah jadi. Terus bagaimana kalau kita mau mengedit gambar? Misalnya ini kan di depannya burungnya ini kan ada tempatnya kosong ya, ini kan tidak ada gambarnya. Kalau ini mau pingin gambarnya itu di burungnya aja, jadi tempat kosongnya ini mau dihilangkan. Caranya gimana? Caranya yaitu kita cropping. Cara mengcropping, cara mengeditnya, kita klik dulu gambarnya, klik kiri. Kalau sudah muncul titik atau notes garis bantu ini ya, kita klik kanan. Nah, di situ ada menu crop ya, cropping. Kita pilih cropnya, maka akan tampil garis bantu yang lain ya, ini di pojok, setiap pojok ada, dan di sebelah sisinya kanan kiri atas bawah juga ada. Tinggal kita geser mana yang akan kita hilangkan ya, kita pilih sebelah kiri, kita klik, kita tahan, kita geser masuk ke kanan. Nah,
segini, saya kira cukup. Jadi kita memilih objek gambarnya ini hanya sebatas yang kita pilih tadi ya, yang aktif ini gambarnya. Berarti yang sebelah kiri ini nanti akan hilang. Kalau sudah dipilih seperti ini, tinggal enter aja, di enter. Oke, jadi ini adalah gambar yang kita pilih. Kita sudah edit tadi. Ini adalah gambarnya di atas alinea. Bagaimana kalau gambar ini ditaruh ke bawahnya? Kita klik, kita geser coba ya. Bisa, tapi tampilannya kurang menarik. Kita kembalikan, kita undo dulu. Jadi dalam mengatur tempat atau posisi gambarnya, ada caranya, yaitu kita menggunakan menu, yaitu format. Di sini format. Sebelum kita atur, kita bisa mengedit atau menambah aksesoris dalam gambar itu. Misalnya kita akan buat bingkai ini di picture style ini ya. Kita bisa membuat bingkai. Kalau dipilih yang ini, jadi tampilannya lebih menarik. Ada bingkainya. Ini sebenarnya ada lagi, nanti bisa dicoba sendiri di rumah, dicoba-coba boleh. Nah, kemudian untuk posisi gambar, cara mengaturnya yaitu di sini, di wrap text ini. Kita klik, ini ada inline, square, dan sampai bawah ini. Dan yang paling sering digunakan yaitu inline, square, behind tag, dan in front of tag. Kita coba yang square dulu, square. Nah, ini square. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita klik square, maka dia akan tampil seperti ini. Square itu persegi ya. Jadi ini kalau kita geser ke sebelah kanan, jadi teksnya itu membentuk ruang persegi untuk dapat diletakkan gambar. Itu kalau square. Nanti kalau di bawahnya square itu ada teks. Nanti saya contohkan dengan gambar yang lain, karena kalau pakai gambar persegi nanti nggak kelihatan. Itu yang square. Bagaimana kalau yang behind text? Behind text ini adalah posisi gambar itu berada di belakang teks. Kita coba ya, kita klik gambarnya, ini sudah aktif. Kita klik behind text. Oh, kelihatan? Gambarnya ini berada posisinya di bawah teks ya. Ini gambarnya di bawah teks. Bisa kita pindah-pindah, tapi dia posisinya di bawah teks dan teksnya itu tidak berubah aturannya ya. Jadi paragrafnya, spasinya, semuanya tidak akan berubah karena gambar ini dia tidak mengganggu teksnya, berada posisinya di belakang teks ya. Kalau ini buat background itu bisa. Terus kita coba lagi yang bawahnya, dia in front of text, di depan teks. Jadi ini menutupi teksnya. Kalau kita pakai in front of text, gambar ini menutupi teksnya. Teksnya jadi nggak kelihatan. Kalau gambarnya transparan nggak apa-apa, tapi kalau gambarnya solid seperti ini, teksnya jadi nggak kelihatan. Tergantung kita maunya seperti apa ya. Jadi ada memang yang diletakkan di belakang teks untuk background mungkin. Kalau yang di depan seperti ini, ya ini yang ini nggak
tidak cocok ya. Mungkin gambar yang lain bisa saya kembalikan ke square text ya. Di sini bagus. Seperti ini lumayan bagus. Kemudian Pak Ferry akan mencontohkan bagaimana yang tadi pengaturan gambar yang saya coba memasukkan gambar yang lain. Ini ada gambar minuman. Oke, seperti tadi Pak Ferry akan kecilkan dulu minumannya ini, terlalu besar gambarnya. Kita klik di pojok pas titik itu ya, kita tarik ke dalam diagonal. Nah, segini cukup. Oke, kita klik. Ini posisinya dia masih inline, jadi dianggap sama dengan huruf, sama dengan tulisan. Tadi Pak Ferry ingin mencontohkan bagaimana posisinya kalau di ini text. Kita klik. Saya besarkan dulu. Jadi ini posisi teks. Teksnya akan mengikuti bentuk dari gambar. Kalau misalnya yang square, ini kan yang square. Yang square itu akan persegi ya, segi 4. Segi 4. Kalau yang teks ini, nah ini. Jadi teksnya akan mengikuti bentuk dari gambarnya, memberikan ruang untuk gambarnya. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Baiklah, kalau sudah bisa, saya kira materi hari ini cukup sekian ya. Jadi setelah kita mengerjakan, jangan lupa kita simpan dulu file, save, silakan diisi nama filenya, kemudian disimpan. Jadi kalau sudah simpan, kita bisa untuk membukanya di lain waktu dengan format yang terakhir kita buat. Ini Pak Ferry tadi sudah simpan. Kalau dengan nama yang sama tinggal file save aja. Ini sudah namanya sama, jadi menyisipkan gambar. Kalau ingin namanya berbeda atau nama filenya berbeda dan ditempatkan di tempat yang berbeda, pakai save as ya, save as. Kita pilih tempatnya di mana, silakan. Baru kita isi namanya yang lain atau namanya mungkin sama tapi tempat yang lain boleh. Baru di save. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Insya Allah kita coba lagi untuk latihan-latihan berikutnya di lab sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.